Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian satu produk. Mari kita mulai dengan membahas beberapa contohnya. Yang pertama yaitu harga. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah harga. Misalnya, ketika sebuah toko menjual produk dengan diskon besar, kita sering melihat peningkatan dalam permintaan. Sebaliknya, ketika harga suatu produk naik secara signifikan, maka konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih terjangkau. Nah, yang kedua ada branding. Branding juga berperan besar. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan yang memiliki reputasi baik dan dikenal dengan kualitas produknya yang cenderung memiliki pelanggan setia. Nah, contohnya ada banyak orang yang memilih produk Apple karena reputasi inovatif dan kualitasnya. Yang ketiga adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial berperan penting bagi perilaku konsumen. Contohnya ketika seorang selebriti atau influencer mempengaruhi atau merekomendasikan produk tertentu bagi fans mereka. Nah, fans mereka ini akan membeli suatu produk yang direkomendasikan oleh influencer ini untuk terlihat seperti idola mereka. Yang keempat yaitu faktor budaya. Faktor budaya seperti nilai-nilai dan norma masyarakat juga mempengaruhi. Di beberapa negara ada preferensi untuk produk lokal dibandingkan dengan produk impor sebagai ekspresi nasionalisme. Nah, yang kelima ada kenyamanan dan ketersediaan. Nah, sebagai tambahan, kenyamanan dan ketersediaan ini, produk juga merupakan faktor yang sangat penting. Misalnya ketika kita atau seseorang ingin membeli barang sehari-hari, namun mereka cenderung memilih toko yang paling dekat atau yang memberikan pengalaman berbelanja yang paling mudah. Kemudian ada yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah testimoni dan ulasan pelanggan. Testimoni dan ulasan pelanggan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian suatu customer. Ketika seseorang melihat banyak ulasan positif tentang suatu produk atau layanan, mereka cenderung merasa lebih percaya dan termotivasi untuk membeli suatu produk ini. Yang ketujuh yaitu kepercayaan dan reputasi merek. Kepercayaan pada merek juga memainkan peran kunci. Misalnya, jika sebuah merek telah membangun reputasi yang kuat untuk produk yang aman dan handal, maka pelanggan cenderung akan membeli produk dari merek tersebut. Nah, yang kedelapan ada promosi dan diskon. Nah, promosi dan diskon juga mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ketika sebuah produk yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah atau ada penawaran khusus, konsumen lebih cenderung merasa bahwa mereka mendapatkan nilai tambah dari pembelian tersebut. Yang kesembilan adalah kesadaran lingkungan. Kesadaran akan isu-isu lingkungan semakin mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak orang sekarang lebih cenderung memilih produk yang ramah lingkungan atau yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Misalnya, mereka memiliki suatu mobil listrik daripada harus memiliki mobil yang memiliki bahan bakar minyak. Yang ke-10 yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi juga bisa mempengaruhi atau menjadi faktor ketika seseorang memiliki pengalaman positif atau negatif dengan suatu merek atau produk. Itu bisa mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. Misalnya, jika seseorang memiliki pengalaman buruk dengan layanan pelanggan suatu merek, mereka mungkin enggan membeli produk dari merek tersebut lagi. Nah, yang 11 ada influencer dan endorsement. Semakin banyak orang dipengaruhi oleh selebriti atau influencer yang mereka ikuti di beberapa akun sosial media. Nah, ketika selebriti atau influencer tersebut mempromosikan atau memberikan suatu dukungan terhadap produk tersebut, nah, pengikut mereka seringkali terpengaruhi dan cenderung mencoba produk tersebut. Ke-12 adalah gaya hidup dan identitas pribadi. Gaya hidup ini dan identitas pribadi ini juga sangat berperan penting dalam pembelian suatu produk. Orang seringkali memilih suatu produk untuk mencerminkan nilai-nilai atau identitas mereka. Sebagai contoh, ada seseorang yang membeli produk dengan kesesuaian gaya hidupnya yang sehat dan
kepedulian dan ramah lingkungannya. Yang ke-13 yaitu kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Kualitas produk dan pengalaman pelanggan juga berperan besar dalam pengambilan keputusan pembelian. Jika seseorang memiliki pengalaman positif dengan produk atau layanan suatu merek, mereka lebih mungkin untuk membeli lagi atau merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, yang ke-14 ada keamanan dan keandalan produk. Keamanan dan keandalan produk sangat penting dalam suatu pembelian. Nah, terutama dalam pembelian produk seperti makanan, obat-obatan, atau produk yang digunakan untuk keamanan pribadi. Nah, konsumen cenderung memilih produk yang mereka percayai akan aman dan berfungsi dengan baik. Yang ke-15 adalah kepercayaan pada ulasan online. Ulasan online juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Banyak konsumen sekarang cenderung mencari ulasan produk pada media sosial atau secara online. Ketika mereka mendapatkan hal yang positif pada media sosial atau suatu teknologi yang bersifat online ini, konsumen akan tertarik untuk membeli produk karena mereka merasa produk ini menjadi hal yang baik untuk mereka miliki. Yang ke-16 yaitu ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi juga memainkan peran penting. Konsumen saat ini memiliki akses mudah ke informasi tentang produk dan layanan melalui internet. Mereka dapat dengan cepat mencari informasi tentang produk, perbandingan harga, dan ulasan sebelum melakukan pembelian. Nah, yang ke-17 ada promosi melalui sosial media. Nah, sosial media juga mempengaruhi banyak keputusan pembelian saat ini. Nah, ketika suatu produk atau merek diperkenalkan dan dipromosikan dengan baik melalui platform media sosial, nah konsumen itu cenderung lebih tertarik dan mungkin mencoba produk tersebut. Kemudian yang ke-18. Yang ke-18 adalah keinginan untuk mencoba hal baru. Beberapa orang memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Mereka mungkin mencoba produk yang pernah mereka coba sebelumnya hanya karena ingin mengalami pengalaman baru atau hanya karena penasaran. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi mereka untuk membeli suatu produk. Yang ke-19 yaitu kepercayaan pribadi dan rekomendasi dari teman. Seringkali apa yang teman-teman kita katakan atau rekomendasikan mempengaruhi keputusan pembelian kita. Jika teman dekat merekomendasikan produk atau merek tertentu, kita cenderung memberikan perhatian lebih besar. Nah, yang terakhir ada kemudahan pembelian online. Nah, kemudahan berbelanja online juga mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sekarang ini banyak orang lebih suka berbelanja online karena lebih nyaman dan dapat diakses. Nah, hal tersebut telah mengubah cara banyak orang berbelanja produk. Terima kasih teman-teman atas penambahan contoh-contoh ini. Semua faktor tadi ini saling berinteraksi dan menciptakan pada perilaku konsumen yang semakin kompleks. Dengan memahami berbagai faktor ini, kita dapat menjadi pemasar yang lebih baik dan dapat merespon kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Teruslah berdiskusi, belajar, dan menjaga diri agar selalu update dengan perubahan dalam perilaku konsumen. Semoga kita selalu mencapai kesuksesan dalam perjalanan kita dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Terima kasih.